Sama seperti misalkan saya pulang kerja itu nggak mau di atas jam 9, maunya jam 7 jam 8 supaya saya Lebih pingin cepat pulang. supaya saya nggak mau kalau saya pulang itu anak saya udah tidur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Alhamdulillah kita semuanya sehat-sehat ya, Masya Allah. Dikala pandemi masih belum berakhir, tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih izinkan kita hadir di dunia. Dan tentu maksud Allah adalah dua nih, mengumpulkan banyak-banyak bekal pulang kita besok, dan yang kedua mohon ampun pada Allah. Dan hari ini spesial banget. Belum aja disempatin. Kita kunjungan hari ini ke Kenzo El Drago. Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sejak lahir tuh pingin makan, udah WA, Kang, ayo Ustadz, belum juga. Kang main bapak boleh, ayo Ustadz, belum juga. Baru sempat malam ini. Alhamdulillah. Nih senang banget ini. Senang Bareng banget. sama kita dua laki-laki. Betul, samaan. Dua Cuma sama. bedanya Kiano sama Kenzo jaraknya Dekat. dekat. Kalau kita jauh 10 tahun. Makin jauhnya. Jadi saya berdoa itu 3.650 malam. Ya Allah dapat belum? Ya Allah dapat belum? Yang dapat lagi bulan, dapat lagi bulan. dapat lagi. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol. Betul. Perasaannya kan gini nih. Sekarang ada era namanya child free. Betul. Jadi sebuah gagasan pemikiran tidak mau punya anak. Karena di zaman era seperti ini, akhir zaman gitu ya, yang namanya perempuan nggak mau punya anak. Takut badannya rusak, Iya. takut nanti ngurus anak, Iya. bangun malam. Tapi Mbak Paula, Masya Allah, Masya Allah. ibu hebat. Bukan satu, dua, bukan jauh, dekat. Keren. Coba kita tanya Nih, ya. Kang Baim, doanya apa Kang? Nih, Insya Allah, doanya apa ya kok berkenan gitu ya? Bukan hanya cuma child free, bahkan sekarang eranya spirit doll. Betul. Orang udah nggak mau anak asli. Yang gampang aja. Anak boneka. Betul, anak boneka aja. Kalau ini spirit Asli baby, banget. kalau ini spirit baby. Itu mah spirit baby, Masya Allah. Gimana Kang perasaannya Kang dapat dua cahaya mata dari Allah? Lebih ke bersyukur sih ya, karena susah banget. Baik teman-teman juga Belum belum dapat. Ya. dapat, disyukurin aja. Insya Allah. Tapi titipannya juga lebih tugas kita ada yang lebih berat ya karena titipan Jadi ayah. diajarin harus yang benar, yang baik, tutur bahasa, tutur kata dengan sopannya. Iya. Ya tugas emang sekolah pertama sih Iya. orang tua. Iya, jadi lebih ke arah Iya. nangis. Iya. Nggak mau ditaruh. Nggak mau ditaruh. Ya, boleh. Jadi satu sisinya senang, tapi satu sisinya merasa amanah. Amanah. Iya enggak saya. Iya enggak saya. Allah, Masya Allah. Ini pemandangan indah banget teman-teman, beneran serius. Ini pemandangan fitrah. Ini fitrah aslinya manusia. Jadi fitrah ibu sayang sama anaknya, fitrah ayah sayang sama istri dan anaknya. Ini fitrah banget. Kita doain bareng ya, Bismillah ya. Jadi hari ini kedatangan saya selain ngedoain khusus, menyampaikan doa-doa para santri penghafal Quran. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan mentahnik ya, bagaimana Nabi SAW mencontohkan bayi yang baru lahir itu biasanya ditahnik. Dan ini usianya sudah hampir mau 3 bulan, insya Allah. Dan dulu, alhamdulillah saya juga dipercaya sama Kang Baim untuk Kiano. Jadi Kiano ditahnik. Sekarang Masya Allah tadi doanya gimana nih? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mama papa. Ya, nanti seru banget ini kalau ada Kiano bisa ikut juga, seru juga dia. Masya Allah. Bapak Ula, gimana rasanya? Sekarang kan repot dengan jadwal sana sini. Dalam tanda kutip ada amanah dari Allah 2 anak loh, masih kecil-kecil loh. Gimana Mbak? Masya Allah, ya disyukurin aja sih Pak Ustadz, senang sih. Maksudnya bisa dapat kesempatan untuk bisa membimbing nih anak masih kecil-kecil, tapi ya menyenangkan kok. Iya. Belajar terus.
nggak cukup repot. Karena satu aja kan Keanu udah lagi pinter-pinternya, ini tambah satu lagi kita ya Wi. Kita kan jaraknya jauh. Untungnya masih kontrol ya, karena kan juga maksudnya kita juga ada yang bantu, tapi di luar itu juga kita kan dua-duanya dikasih perhatian. Jadi kalau misalnya, karena kan si Kenzo belum terlalu tahu juga kan, jadi masih bisa dititipin apa gimana. Jadi kita bisa fokusnya ke Kenzo. Jadi Keanu nggak merasa kurang perhatian. Terus kadang-kadang juga suka sama papahnya juga kan, jadi emang nggak ngerasa gimana sih. Biasanya kan kalau deket kan anak-anak tuh suka cemburuan ya. Nah kalau Keanu adek Sayang. Oh, alhamdulillah. Dicium-cium, sekarang adiknya kalau dicium-cium gemes, dia sampai nangis gitu ya. Ya Allah. Jadi nggak cemburuan. Enggak. Jadi emang malah dicium-cium di tangannya juga, kakinya. Jadi emang penyayang banget sih Keanu. Alhamdulillah. Masya Allah. Doa kita diijabah ya. Waktu kita kesini, bukan kesini, waktu itu saya ke kantor. Ke kantor saya doain, ya Allah sambil nangis waktu itu doain, ya Allah Keanu anak soleh. Amin, anak soleh. Amin ya Allah. Soleh. Hamba. Nggak kalah soleh, bapaknya soleh, Masya Allah. Amin. Sholatnya sekarang udah mantap ya. Dan Ramadan kemarin tim Cinta Quran itu sebulan, waduh beliau Quran terus. Masya Allah, Mbak Paula juga gitu, nggak mau kalah. Sebulan itu tim Cinta Quran Ustadz Fikri itu ya, yang diutus khusus untuk sebulan ditanam ke. Masih ngajarin juga. Alhamdulillah masih ya. Luar biasa. Beliau baru pulang dari Pekanbaru, dari pedalaman. Jadi ngajarin baca Quran, nyebrang sungai, nyebrang lautan, nyebrang macam-macam. Hanya untuk ngantar Quran. Bener. Alhamdulillah. Jadi Kemarin lihat fotonya juga. iya, alhamdulillah. Beliau dipercaya oleh kita untuk memperbaiki bacaan Quran ya, karena satu huruf itu 10 pahalanya, dan Quran itu penolong buat nanti Keanu dan keluarga. Masya Allah. Kalau Mas Baim sama Mbak Paula sendiri ini kan udah punya Keanu sama Kenzo ya. Pengennya besar mereka jadi kayak gimana? Betul. Pasti tiap orang tua punya cita-cita ya. Anaknya pengen jadi yang apa? Keanu kemana? Pengen di gimana ini? Sebenarnya jadi apapun saya nggak apa-apa, cuman pondasinya aja yang jelas. Pondasinya ya agama. Jadi saya membebaskan mereka sih ya untuk jadi apa yang Pilihan mereka hidup mau. mereka. Iya. Yang penting pondasi imannya. Pondasinya. Karena kita juga nggak tahu kalau laki-laki itu akan seperti apa nantinya ya. Masya Allah. Tapi ketika dia keluar jalur, kalau pondasinya kuat ya dia akan balik lagi. Iya. Dan memang begitu nih. Nah menarik nih ya. Ya, fondasi itu yang dikhawatirkan, karena hari ini banyak anak-anak akhir zaman, Mbak. Maaf gitu ya, saya tuh banyak punya jamaah anak yang murtad, keluar dari Islam, ada lagi anak yang ateis. Itu dia. Ya, keluar dari agamanya, bahkan membenci agamanya, buka aib orang tuanya, bahkan sudah tidak lagi muslim lagi, bahkan mengecam agamanya, menghina agamanya. Nah, itu kan karena fondasinya yang bermasalah. Iya benar. Nah, Udah susu ya? Susui dulu. Jadi kita tuh seneng banget kalau ada orang tua yang perhatian kepada fondasi, karena seberat apapun nanti masalahnya, kalau fondasinya kuat nih, aman banget. Amin. Bismillah. Tuh udah dia. Mau diinin aja dulu, Ya. biar bisa ini dia istirahat. Bosen dia. Bosan. Di teknik. Ya. Yuk. Jadi Bismillah Kang Baim dan Mbak Paula, kedatangan saya ke sini, Bismillah, ingin banget punya doa yang diijabah Allah untuk kedua anak Kang Baim sama Mbak Paula. Ya. Tuh, udah ngeliatin. Bismillah, rencananya kita mau tahnik. Ya. Jadi cuma kurma yang disunahkan Nabi, kemudian dibacakan doa-doa pilihan, dan kemudian ditahnik ke mulutnya. Insya Allah itu akan jadi wasilah, karena begitulah Nabi mentradisikan anak-anak kita. Teman-teman semuanya boleh nanti kalau di rumah punya bayi, cari aja ulama, dai, ustadz yang kita percaya, minta ditahnik. Ya. Bismillah, mudah-mudahan itu jadi jalan keberkahan. Udah diem. Dia dengerin. Assalamualaikum Kenzo. Assalamualaikum nak. Aduh lucunya Masya Allah. Angel. Ini salam Sunda kayak saya Kayak tadi. Keanu. Keanu tadi salam Sunda. Masya Allah.
Enaknya dibaringkan nanti nangis atau gimana? Nggak apa-apa gitu aja yang pegang nanti. Oh. Insya Allah ya. Coba. Bismillah. Bismillah. Ayo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. pegang sama Umi. Jadi. Alhamdulillah. Insyaallah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh. Adem. Masya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suka. Enak ya? Oh, ngantuk dia. Enak ya? Robbi habli Dah, minas cukup. solihin wa dzurriyyatan. Robbi habli minas Solihin. solihin wa dzurriyyatan. Robbi habli minas solihin wa dzurriyyatan. Allahumma ya Allah, dan Enzo Andrago bin Baim Wong, insya Allah jadi anak yang soleh, Amin. anak yang cinta dengan Quran, anak yang bermanfaat untuk umat, Amin. anak yang menjadi pembuka pintu surga untuk kedua orang tuanya, anak yang bermanfaat untuk dunia akhiratnya, insya Allah, anak yang membuka pintu-pintu rezeki untuk kedua orang tuanya dan untuk banyak orang. Ya Rob, jadikan keluarga Mbak Paula keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan jadikan keluarganya, ya Allah, jauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari perpecahan, dari kehancuran. Ya Allah, lindungi keluarga mereka. Ya Allah, jadikan keluarga mereka keluarga jannah. Ya Allah, jadikan keluarga mereka keluarga jannah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita Tidur. Nah, tidur kan tadi mau udah ngantuk soalnya udah ngangop-ngangop. Insyaallah langsung tidur. Masya Allah. Udah ditahlik. Tidur. Mau tidur. Masya Ada Allah. rewel. Oh, enaknya sama Bobo Musajat. Masya Allah. Nih, Bobo. kita kan lagi pengen bayi lagi. Bobo. Minta doain sama teman-teman ya. Anak saya yang satu udah umur 16 tahun. Yang kedua baru umur 5 tahun. 5 tahun. Jadi jaraknya 10 tahun. Doain ya. Pengen dapat anak yang ganteng soleh kayak gini. Amin. Tapi kalau boleh minta milih ahwat perempuan. Ya Allah, enaknya tidurnya. Masya Allah, habis ditahnik tidur. Itu loh, Masya Allah ya. Masya Allah, nak. Soleh nak, pinter nak. Ya Allah, Allah jaga. Insya Allah, Allah yang bersyukur. Tidur. Allah. Kang, sekarang dengan adanya 2 putra, kesibukan lebih banyak kayaknya, saya lihat di Instagram lebih banyak dengan anak-anak juga. Ini memang sekarang ritmenya ingin lebih dekat sama anak-anak atau ada rasa apa tuh? Rasa keayahan yang berlebih. Sebenarnya kerjaan sendiri sih yang lebih banyak ya. Cuman kalau ada waktu untuk di luar agak lama, saya suka ngajak keluarga Masya Allah. supaya apa? Supaya nggak bosen dan saya juga bisa bareng-bareng. Jadi selalu nyuri waktu aja supaya bisa bareng mereka. Sama seperti misalkan saya pulang kerja ya. Pulang kerja itu nggak mau di atas jam 9, maunya jam 7, jam 8 supaya saya Lebih pingin cepat pulang. nggak mau kalau saya pulang itu anak saya udah tidur. Allahu Akbar. Dibiasain dan emang agak susah kadang-kadang juga masih tetap malam, cuman Ada meeting sana, diusahakan meeting sini, segala macam. diusahakan selalu Pulang lebih jam awal. segitu. Iya, kebalikan jadi bangunnya lebih pagi. Nih pertanyaan nih, masalahnya Mbak Paula cemburu nggak? Udah mana? Cemburu karena anaknya lebih banyak, Mas Baim tuh lebih kayak ke anak, kan saya lihat, aduh gitu ya, kamu anakmu terus, aku nggak di. Karena saya tuh ngeliat di sana, lah Kenzo lagi nih, ya gitu. Enggak.
Jadi kita tuh kayak bagi tugas sih. Jadi kalau misalnya memang Kiano ke Mas Baimnya, kalau Kenzo lebih ke aku. Jadi kayak kemarin kita vaksin itu yang agak repot, Ustaz. Jadi nggak ada papahnya. Vaksin ini dia vaksin apa ya? Lupa tuh si Kiano vaksin cacat. Kalau satu mobil nggak ada papahnya, itu dua-duanya mau di jadi kalau misalnya saya gendong Kenzo, Kiano tuh mau minta gendong juga. Jadi ada di dalam diri dia yang nggak sadar itu kayaknya masih ada rasa irinya gitu kan, pasti. kayak mama gitu. Jadi kak adik sama sus, mama sama itu. Kalau ada papahnya, mamanya udah kalah. Oh gitu. Maunya sama papa. Papa lagi. Pasti maunya. Iya, luar biasa. Masya Allah. Iya, jadi mamanya sama Kenzo aja. Alhamdulillah. Jadi gini Kang, ada sesuatu yang dulu mungkin Akang pingin, sekarang Antum udah bisa beli. Itu berarti masih bisa dijangkau. Saran saya, cari kejar segala sesuatu yang sudah tidak bisa dibeli. Dulu pingin Jaguar, udah punya. Dulu pingin punya misalnya katakanlah mobil sekarang Alphard, udah punya. Dulu pingin rumah, sekarang udah punya. Berarti itu masih rendah, karena dia masih materi. Tapi cari sesuatu yang nggak bisa dibeli. Apa itu? Anak soleh, istri soleh. Amin ya amin. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Itu nggak bisa dibeli. Sampai kapanpun. Mau antum cari beli kemana itu nyari. Kenapa? Buktinya banyak orang duitnya banyak tapi narkoba. Barusan tadi kita ngobrol. Iya. Banyak duit, istri cantik, suami ganteng, tapi maaf rumah tangganya bukan. Iya. Jadi teman-teman semuanya carilah, pesan saya, carilah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena ternyata yang tidak bisa dibeli itu Allah yang membeli. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu sudah membeli ya manusia itu kebaikannya dengan surga. Ya, jadi teman-teman semuanya kalau masih bisa terbeli, masih bisa kejangkau. Dulu kita tuh pernah jadi tukang sate, ingat sate? Kita pernah jualan sate. Ngelihat orang naik mobil. Ya Allah, itu mobil kapan kita bisa punya? Alhamdulillah sekarang bisa beli. Tapi pintunya yang bisa geser. Iya, sekarang udah bisa beli. Berarti apa? Masih kurang menantang. Cari sesuatu yang nggak bisa dibeli. Sehat, bisa dibeli Mbak. Mbak, alhamdulillah kemarin pandemi sehat. Walaupun masih pernah kena ya, tapi alhamdulillah sehat. Ya kan? Coba kalau nggak bisa dibeli. Kemarin teman kita di grup sama Kang Baim meninggal. Padahal dia bisa beli rumah sakit loh. Tapi dia tidak bisa membeli sehat. Berarti sehat apa? Tidak terbeli. Istri yang taat. Nggak bisa dibeli. Kemana nyarinya? Ya teman-teman semuanya. Jadi pesan saya, beli sesuatu kalau masih bisa terbeli, berarti masih bisa dijangkau. Berarti rendah dia. Nah cari sesuatu yang sangat tinggi, tidak bisa dibeli. Kejujuran. Jangan bohong. Suami istri. Ya kan? Nggak boleh khianat. Ya kan? Amanah. Alhamdulillah doanya Kang Baim. Sekarang saya bangun pesantren di Bintaro, diamanain tanah 1 kotak 5.000 meter, tapi di sektor 9, harganya 100 miliar. Amanah itu mahal kan? Iya. Sama kayak Kang Baim. Ustadz Fatih kurban saya percayakan ke Ustadz. Itu amanah loh. Dan itu nggak bisa dibeli itu. Jadi teman-teman semuanya kejar sesuatu yang nggak bisa terbeli. Kayak gini. Dan hari ini semuanya Masya kayaknya Allah. enak banget. Bisa, ini rasa kayak gini nggak bisa dibeli. Iya ya. Udah nggak bisa lagi. Kemana nih? Semua orang pingin nih kayak gitu. Menyenangkan. Nanti Mas Baim sama Mbak Paula kan bisa bikin lagi. 9 bulannya tuh loh. Ya Allah, luar biasa itu, Insya Allah. Iya itu. Menyenangkan. Tenang. Kangenin sih gitu ya. Kayak gitu. Saya kadang kalau ada waktu pas tidur tidurin di sini. Indah banget. Indah banget itu. Saya Rasanya gimana, selalu kan? nyempetin karena takutnya udah gede. Kang pernah kebayang nggak kan? Punten ya? Punten banget, maaf. Mereka besar dikit, Kang Baim udah nggak ada. Pernah lah. Wafat nih. Pas ya banyak kemungkinan sih, nggak cuma itu ya. Bisa sayanya, bisa dianya, bisa siapanya, tergantung kitanya sih. Kalau saya udah berdoa ke arah ya sehat,
sehatnya dalam arti semuanya, karena kita maunya ya sampai tua ya meninggalnya dengan baik-baik. Jadi iya memang udah kebayang seperti, karena ujian juga pasti ada ya, sudah kebayang yang gimana-gimana, cuman saya tuh selalu nyempetin emang sehat, diberi perlindungan. Jadi emang maunya senormal itu sih, sampai gede tua ya meninggalnya bagus semuanya. Pengen banget, tapi ya yang udah kayak seperti itu sudah dipikirkan semuanya. Karena kita nggak tahu ujian apa gitu. Karena kan namanya sayang ke anak kan luar biasa. Saya bisa ngerasain karena saya punya anak. Benar. Kadang-kadang kepikir ya kalau orang yang kehilangan anak tuh gimana ya. Benar. Kita pernah lagi di mall, Alif itu hilang, dia cuma nyelip di baju-baju. Itu jantung kita mau putus rasanya. Ya Allah, Alif mana? Masya Allah. Pernah di bandara Sajat ya, bandara Turki. Waktu di Istanbul. Jadi kita lagi mau ngantri apa itu ya? Kita lagi ngurusin barang. Sajat hilang. Iya. Lumayan kan? Ada 15 menit mah. Pucet itu saya. Segitunya punten ya, Ustadz. Manusia biasa, apalagi orang-orang biasa. Iya benar. Allah, Sajat teriak itu, Masya Allah. Rupanya dia udah lari ke ujung, karena Sajat ini katanya kelebihan asam folat ini. Jadi anaknya hiperaktif. Jadi pergi nggak ada, ya Allah. Sajat itu, Miman, uminya langsung, Habib. Seru banget, masih ingat tuh, Habib Sajat. Segitu, gimana kalau nggak ada? Segitunya baru hilang 15 menit. Masya Allah. Itu loh, Mi. Ada cerita yang kemarin tuh saya nangis. Ada ibu, udah meninggal. Tapi sebelum meninggal, hatinya dibelah. Dicangkok ke orang lain. Bagaimana caranya menandakan ibu anak ini bisa diam ketika digendong? Itu adalah digendong, dites dulu ke si A. Nangis, ke si B. Nangis, ke si C nangis. Ke si D nggak nangis. Kenapa? Karena ternyata cangkokan hati ibunya ada di laki-laki ini. Itu yang namanya kontak batin. Dan kontak itu paling kuat dengan ibu. Makanya ibu muliakan banget. Di kakinya ada surga loh. Makanya ibu. Apalagi Mbak Paula punya 2 anak laki-laki. Tuh 2 anak laki-laki. Kalau laki-laki kan dia milik Milik ibunya. Sorry kan, milik ibunya. Ini Mbak Paula kaya banget tos kita Mbak. Iya. Jadi akhirnya pas digendong nggak nangis, bayinya nggak nangis. Iya, karena ternyata ada potongan hati ibunya yang sudah meninggal dicangkok kepada laki-laki ini. Disayang, ketawa. Iya. Kontak batin. Kontak batin. Bahagia banget Mbak Paula ada 2 pengawal. Iya, makanya Masya Allah. Dan kata Nabi, jika seorang wafat, Kang Baim wafat, Mbak Paula wafat, ya, putus sholatnya, putus puasanya, putus saumnya, putus bacaan Qurannya, nggak ada yang ngalir lagi. Udah, karena kan sholat bisa ketika hidup, puasa hidup ketika hidup, sedekah ada ketika hidup, tapi ada yang ngalir terus abadi walaupun keduanya nggak ada. 1, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Mbak Im ajarin dong pesantren cinta Quran. Teman-teman mau cara buat nggak? Buat video yang menarik, buat konten yang menarik tuh ilmu yang bermanfaat tuh. Yang kedua ya, sedekahun jariyah, wakaf harta. Mbak Im udah Purwakarta. Saya wakafkan harta saya, tolong bangun pesantren penghafal Quran. Ngalir terus, Kang Baim udah wafat. Tapi pahalanya ngalir terus, saldonya ngalir terus, orangnya udah nggak ada. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Jadi Kang Puten, antum berdua beruntung. Kenapa? 3-tiganya punya. Amin. Amin. Serius saya. Amin. Insya Allah. Anak yang soleh, insya Allah. Amin. Ya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kang Baim kan nggak pelit ngajarin ilmu. Saya tahu banget. Tahu banget, nggak pernah pelit. Gini Ustaz, caranya gini. Masya Allah. Yang ketiga, sedekahun jariyah, wakafnya udah di mana-mana wakaf. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah nih luar biasa ya, tenang banget rasanya. Ini bahkan Kak Abi kalau digituin bisa sambil tidur. Itu ada Kiano. Kiano, assalamualaikum. Sini. Dia nggak mau. Mau diajarin doa, Kiano. Nah ini dia, ayo kita doa mama papa. Masya Allah seru banget ada Kiano nih. Kakak Kiano. Iya kakak Kiano, ya bukan manggilnya kakak. Ada bobo. Ada bobo. Gimana ya Allah? Doa dulu, doa gimana? Ya Allah. Gimana doanya? Ya Allah. Ampunilah Gimana tangannya? Tangannya dulu gimana? dosa mama papa. Tangannya dulu gimana? Tangannya gimana? Ih lucu banget ya. Ya Allah. Ya Allah.
Ampunilah Ampuni. dosa siapa? Dosa siapa? Oh, siapa? Kiss dulu. Balik kiss dulu nggak apa-apa. Ya. Kiss dulu dong. Dia Dan aktif banget. ada hadis dari Nabi SAW, Nabi kita tercinta, kedua orang tua itu udah di dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik ya, jangan sampai jangan dah ya, siksa yang paling ringan aja kita injek otak kita mendidih karenanya, itu siksa paling ringan. Nih kedua orang tuanya di neraka, kaget tiba-tiba udah di surga. Orang tuanya bingung dong, kita bingung dong, loh, kok udah di tempat seindah ini, sebagus ini, ada apa ini? Allah jawab, karena istighfar anak-anak kalian. Jadi anak-anaknya itu bilang, ya Allah ampunilah dosa orang tua kamu. Kang, saya nggak tahu kan, beneran sih. Mau syukur apa lagi antum, bener. Kang. Nikmat ya Allah. Punten Kang, antum tuh ya Allah, materi udah, Amin. istri cantik solehah udah, suami ganteng udah, anak laki-laki. Dan kalau di terah Arab, anak laki-laki pesta 3 bulan loh. Karena bangga banget sama anak laki-laki. Kalau anak perempuan kan dibunuh. Dulu sebelum datang Islam. Setelah datang Islam, enggak, dimuliakan anak perempuan malah. Surga di bawah telapak kakinya. 2 anak perempuan kalau dapat lagi, Mbak, saya doain nih. Kita doain ya. 2 lagi nih anak perempuan nih. Amin. Jadi 2 laki, 2 perempuan. 2 perempuan apa coba? Orang tuanya, kalau dia solihah, dua-duanya solihah, orang tuanya nggak akan kena percikan api neraka. Amin. Percikan aja nggak kena, apalagi masuk. Ya Allah, nambahin. Bersyukur ya. Insya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Ini sebuah kesempatan bagi kami yang luar biasa. Sekali lagi makasih Mbak Im, Mbak Paula. Sama-sama. Ini kesempatan yang luar biasa bagi kami, dan kami dipercaya untuk 2 putra kesayangan beliau untuk kemudian mendoakan dan mentahnik langsung. Ya, dan saya selalu berdoa bersama santri di Pesantren Cinta Quran untuk kebahagiaan keluarganya Mbak Paula dan keturunannya ya. Teman-teman doain ya, daripada menghujat yang nggak benar ya, ngomong-ngomong yang kasar, hati-hati loh. Apa yang kita omongkan nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah ya. Mendingan doain ya. Mendingan doa. Kenapa? Kalau kita berdoa, nanti malaikat bilang apa? Wa iyyakum. Doa itu juga untukmu. Teman-teman semuanya, insya Allah kita akan lanjutin lagi di episode berikutnya. Episodenya nanti insya Allah Kiano kita ajak ke Pesantren Cinta Quran. Insya Allah kita akan bareng-bareng latih Kiano untuk bisa Al-Fatihah dan hafal surat-surat pendek. Keren banget ya. Nanti di usia sekarang 2 tahun ya, usia 5 tahun lah sudah hafiz 30 juz. Amin. Nggak ada yang mustahil. Ya, bismillah. Teman-teman semuanya, terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan yang lain waktu. Karena enak banget tidurnya. Saya jadi ingin ikut tidur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Linawati. Hari ini mengikuti kegiatan membaca Al-Quran. Sesungguhnya saya ingin bisa baca Al-Quran. Hari ini saya mengikuti program baca Al-Quran. Alhamdulillah. Awalnya belum mengerti apa-apa. Akhirnya saya bisa mengerti dan memahami tentang Al-Quran. Saya merasa senang. Harapan saya mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih mengenal tentang cinta Al-Quran. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.